akan berhenti. Praktik relasi kuasa di desa diawali dengan proses penciptaan patron klien. Budaya paternalistik menjadi salah satu produk historis yang lekat dengan masa kolonialisme. Aristokrat lokal yang digambarkan dari adanya priai merupakan salah satu contoh potret pemimpin yang dianggap memiliki kekuasaan yang konkret. Masyarakat desa diposisikan sebagai subjek yang harus menghormati dan mematuhi perintah para priai. Para priai ini memiliki relasi dengan para koloni dalam melaksanakan monopoli ekonomi dan politik, utamanya terkait dengan konteks penguasaan lahan pertanian. Praktik penguasaan lahan ini yang kemudian dikenal dengan istilah kulturstelsel, kemudian berdampak pada lahirnya tendensi paternalistik. Seiring berjalannya waktu, jatuhnya rezim kolonialisme menandai musnahnya hubungan paternalistik aristokrat lokal dengan pemerintah kolonial. Sebagai akibatnya, lahirlah konsep pelayanan publik yang dikenal dengan istilah Pangreh Praja. Memasuki masa Orde Baru, intervensi negara mensinyalir urusan lokal. Sebelum tahun 1965, hubungan negara dan desa telah terjalin dalam konteks adanya pemanfaatan desa sebagai arena untuk pengembangan dan mobilisasi politik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aspinall dan Nur dan Latif, ditemukan bahwa relasi kuasa dalam pemerintahan desa di Orde Baru kental diwarnai dengan penguatan pemantauan serta kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah desa melalui pola patron klien antara elit desa dengan negara. Relasi kuasa tersebut kemudian juga berimplikasi pada pola elektoral pemilihan kepala desa yang erat didasari dengan faktor keturunan, dukungan tokoh masyarakat desa, dan politik uang. Hal ini juga diperkuat dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 1979. Posisi kepala desa dijadikan instrumen kontrol oleh pemerintah pusat melalui penyaringan. Kepemimpinan administratif bukanlah poin paling penting dalam diri seseorang kepala desa pada masa Orde Baru. Justru, kemampuan lobbying, pemanfaatan hubungan dengan birokrasi untuk mendapatkan anggaran dana desa, atau bahkan mendapatkan insentif tambahan di luar kepentingan desa, menjadi poin paling penting dari peranan serta kualitas seorang kepala desa. Terkait dengan istilah politik uang, sebagaimana praktik patron klien yang dilakukan oleh negara terhadap elit desa juga menjalankan praktik patronase terhadap masyarakat desa melalui distribusi patronase yang kemudian seringkali diinisiasi pada masa kampanye Pilkades. Pertama, pemenuhan club goods. Distribusi patronase kedua ialah politik uang melalui pembelian suara. Kandidat yang tidak memiliki pembelian suara dianggap sebagai pesaing yang tidak cukup serius, karena pemberian uang, terlebih dengan jumlah besar, menandakan keseriusan, pengorbanan, sekaligus kemampuan material kandidat untuk menjalankan tanggung jawabnya kelak sebagai kepala desa. Jadi Pak Tejo arep njaga lurah lho, Bu. Ora. Terus ya sakjane iki nek misal ya warga sing ngejokke bojoku nggo dadi lurah ngono, kaya Gotrek apa piye kaya Yuning ngono dadi tim sukses ya. Masa aku ya nolak. Memasuki masa reformasi, budaya patron klien masih melekat dalam tubuh dan corak relasi kuasa masyarakat desa. Namun, budaya patron klien tersebut sudah tidak sekental dibandingkan dengan masa kolonialisme dan Orde Baru. Seperti contohnya, yang terjadi pada masa pemilihan kepala desa di Desa Mekarsari pada tahun 2018. Strategi patronase seperti politik terprogram, pembelian suara, club goods, dan hadiah individu digunakan oleh semua kandidat selama pemilihan kepala desa karena kurangnya ikatan sosial yang kuat antara kandidat dan pemilih.
Petahana dengan segala kelebihan dan akses sumber daya material juga menggunakan patronase dan klientelism sebagai strategi, namun nyatanya tidak bisa menjamin mereka memenangkan pemilu. Hal tersebut dikarenakan adanya 3 pendekatan dalam memandang preferensi pemilih di Desa Mekarsari, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasionalistik. Pendekatan sosiologis ialah memandang faktor-faktor sosial seperti latar belakang ras, agama, etnis, daerah, kemudian status, seperti status pendidikan, pekerjaan, kelas, kemudian tradisi keluarga sebagai pembentuk preferensi pemilih. Dalam kasus pemilihan kepala desa Mekarsari, faktor sosiologis yang mempengaruhi preferensi dan perilaku pemilih adalah latar belakang teritorial. Para pemilih cenderung mendukung kandidat dari dusun yang sama atau padukuhan terdekat. Sedangkan pendekatan psikologis mengasosiasikan minat pemilih, rasa memiliki, dan efektivitas politik berkontribusi secara signifikan dalam pembentukan perilaku pemilih. Di Desa Mekarsari, rasa memiliki sebuah partai politik tidak relevan. Namun, rasa kedekatan dengan kandidat itu penting. Para pemilih di Desa Mekarsari cenderung memilih dan mempercayai kandidat yang mereka rasa akrab. Dan pendekatan yang terakhir, yakni pendekatan rasional, mempertimbangkan analisis biaya manfaat dan pilihan politik untuk menentukan perilaku pemilih. Contoh lainnya, pada pemilihan kandidat kepala desa di Dlinggo, sebuah desa di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2018. Pada tahun itu, terdapat 2 kandidat yang menjadi bakal calon kepala desa Dlinggo. Mayoritas penduduk di desa ini beragama Islam, dan pada petahana kepala desa sebelumnya, penduduknya tidak puas terhadap kinerjanya, seperti karena dana desa yang kurang transparan, program untuk memajukan praktik-praktik beragama pun sesuai janji kampanye tidak terlaksana. Kemudian pada pemilihan kepala desa tahun 2018 terdapat 2 kandidat, yakni Agus Purnomo dan Kastoyo. Agus Purnomo pada kampanyenya menekankan pada transparansi dana dan pengembangan keagamaan. Ia juga berjanji akan menyelesaikan program dari petahana sebelumnya. Agus Purnomo merupakan anggota Nahdlatul Ulama dan dianggap sebagai sosok yang religius. Ia juga merupakan lulusan Madrasah Aliyah. Sedangkan Kastoyo merupakan seorang peternak asal Kebosungu, salah satu padukuhan di Dlinggo yang diterima di masyarakat sebagai wong cilik. Dia sudah memiliki pengalaman politik sebelumnya sebagai bendahara partai dan tim kampanye. Kemudian, narasi janji kampanye yang dibawa Kastoyo menciptakan pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi. Pada intinya, kedua calon kandidat di desa Dlinggo tersebut apabila dipetakan sesuai dengan teori Pitkin, di mana seorang kandidat dapat dipetakan melalui 3 model representasi politik. Model representasi yang pertama adalah model deskriptif. Representasi ini dipilih karena kandidat yang dipilih memiliki karakteristik tertentu. Yang kedua, representasi simbolis, yakni representasi yang digambarkan dengan simbol untuk mewakili suatu hal. Dan representasi terakhir adalah substantif. Representasi ini menekankan pada aktivitas yang dilakukan oleh kandidat yang memiliki substansi ketertarikan pada aktivitas tertentu. Pada kasus Desa Dlinggo, kedua kandidat membawa substansi model representasi yang berbeda. Agus Purnomo membawa kelompok agama Nahdlatul Ulama sebagai basis representasi model deskriptif dan menjadikan kelompok keagamaan sebagai representasi substansif. Kemudian, model representasi yang dibawa Agus Purnomo, yakni simbolis, adalah membawakan isu religius. Sedangkan Kastoyo membawa model representasi yang berbeda dengan Agus Purnomo. Ia memiliki model representasi politik substansif, yakni kelas sosial, karena ia merepresentasikan peternak dan membawa narasi wong cilik sebagai pembawaan kampanyenya.
Kemudian, mode representasi deskriptif yang dibawanya adalah membawa teritorial sebagai narasi kampanyenya, karena ia maju sebagai bakal calon dari Kebo Sungu, dan juga membawa deskripsi kelas sosial, karena ia membawa narasi wong cilik. Kemudian pada model representasi politik simbolis, ia membawa nasionalisme sebagai representasi simbolis dalam upayanya maju di pemilihan kepala desa Dlinggo. Terdapat 3 pola yang terbangun dalam relasi badan perwakilan desa dengan pemerintahan desa. Pola pertama, yakni struktur desa tidak lagi menempatkan kepala desa sebagai kekuasaan sentral tanpa adanya pengontrol, di mana BPD akan efektif memainkan fungsinya bila didukung oleh kekuatan-kekuatan real di masyarakat. Kemudian, pola relasi kedua, Kades dan PPD dapat berada pada posisi yang saling berhadapan secara antagonis dan nyaris tak terdamaikan. Sebagai gejala dominan yang ditemui pada desa-desa yang diteliti, yakni dijumpai di Desa Rejosari Bantul, Desa Sitanggal Brebes, dan Desa Majasetra Bandung. Di sini, sumber kekuasaan politik terpola secara menyebar. Kemudian, pola ketiga yakni kompromi di antara sumber-sumber kekuasaan sehingga melahirkan perdamaian sebagaimana terjadi di Desa Tulikup Gianyar. Konflik sempat terjadi antara PPD dengan Perbekal di Desa Tulikup Gianyar. Ialah akibat adanya resistensi atau penolakan dari pihak Perbekal. Sehubungan Perbekal khawatir ihwal wewenangnya akan berkurang dan ia merasa terancam dengan adanya wewenang PPD untuk mengusulkan pemberhentian Perbekal kepada Bupati. Di Majasetra Bandung, kendati proses pilkades berjalan relatif demokratis, namun 3 anggota BPD yang merupakan calon kepala desa yang kalah dalam pemilihan rupanya bersikap tidak rela terhadap kekalahan saat pilkades, sehingga kemudian menggunakan lembaga BPD sebagai alat untuk memperkarakan kepala desa ke pengadilan. Pada akhirnya, cerminan praktik-praktik relasi kuasa di desa merupakan hasil dari warisan sejarah yang turut andil dalam pembentukan budaya patron klien dan money politics yang sampai pada hari ini menjadi topik pembicaraan yang relevan pada setiap masanya. Terdapat perbedaan mendasar dalam pelaksanaan budaya patron klien. Alhasil, ditemukan pula perluasan terhadap bentuk-bentuk dari budaya patron klien, mulai dari adanya politik uang, ketergantungan petahana pada kader tim sukses, hingga konflik antar desa.